Tak ingatkan lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia. Bagaimana Bapak Ibu, bahagia tidak ini? Bahagia Pak, Alhamdulillah, hari ini saya bahagia, Pak. bahagia. Luar biasa. Alhamdulillah Bahagia sama pas ya. Saya juga deg-degan, Pak. sekarang merasakan bahagia juga karena bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah Sehat, Pak. sehat Pak Denny. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Jadi pada hari ini kita masuk ke ruang kolaborasi sesi 2 ya Bapak Ibu ya. Konfirmasi Bapak Ibu apakah terlihat? Sementara proses, Pak. Proses. Proses Oke. ya. Sudah Sudah, nampak, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sudah berdiskusi ini berkaitan dengan modul 1.2 ya, nilai dan peran guru penggerak. Jadi pada sesi 2 ini Bapak Ibu di kelompok silakan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sebelumnya saya cek dulu kehadirannya Bapak Ibu untuk di setiap kelompoknya apakah sudah hadir? Mohon konfirmasinya. Sudah lengkap. Sudah, Pak. Lengkap ya, kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana sudah. kelompok 2? Kelompok 2 lengkap. Kelompok 3. Tidak Wah, lengkap, senang sekali ini ya. Bapak Ibu bisa hadir komplit, kemudian tepat waktu juga. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi ini, marilah kita berdoa sejenak untuk meminta keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan kita untuk diskusi hari ini berjalan dengan lancar. Mari Bapak Ibu berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Nah, baik Bapak Ibu, ini untuk sesi ruang kolaborasi kan kita 6 jam pelajaran ya. 3 jam pelajaran, Bapak Ibu sudah diskusi, kemudian menghasilkan produk hasil diskusinya juga. Dan pada sesi ini, durasi waktunya juga 3 jam pelajaran ya, Bapak Ibu ya. Jadi waktunya cukup banyak, jadi mohon partisipasi Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan sarannya dari apa yang sudah disampaikan teman-teman yang sedang menyampaikan hasil diskusinya. Nah, untuk agenda secara garis besar, kita awali dengan pembukaan Bapak Ibu, kemudian yang kedua sesi intinya Bapak Ibu melakukan presentasi kelompok, dan yang ketiga nanti akan ada refleksi dari hasil diskusi kelompok, presentasi kelompoknya tadi, kemudian bagian keempat penutup. Nah, bagian pembukaan ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk Bapak Ibu untuk melakukan presentasi, kita mau main sebentar nih Bapak Ibu. Hoax or fact. Nah, udah tahu belum nih Bapak Ibu mainnya seperti apa? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum saya jelaskan sebentar. Nah, Bapak Ibu nanti masing-masing membuat 3 buah pernyataan tentang diri Bapak Ibu. Nah, 3 pernyataan itu boleh 3-tiganya fakta, boleh 3-tiganya hoax, atau ada yang hoax, ada yang fakta. Begitu ya tentang diri Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan memilih secara random Bapak Ibu untuk menyampaikan 3 buah pernyataan tersebut, dan saya nanti minta Bapak Ibu yang lain untuk menuliskan di kolom chat apakah pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu merupakan pernyataan fakta atau hoax. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami permainan kita? Bisa. Sip. Terima kasih Pak Narto atas konfirmasinya Pak Budi. Oke, sudah siapkan Bapak Ibu 3 pernyataannya? Misalnya contoh ya, saya mulai contoh dari diri saya ya. Nanti Bapak Ibu boleh menebak di kolom chat ya. Saya adalah seorang guru fisika. Kedua, hobi saya adalah bermain sepak bola. Kemudian yang ketiga, saya suka traveling. Nah, Bapak Ibu coba tulis di kolom chat. Pernyataan mana yang fakta, yang mana yang hoax. Bisa diulangi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Guru fisika. Ya, guru fisika. Yang kedua? Suka bola ya? Suka bermain bola. Suka bermain bola. Yang ketiga? Suka traveling. Suka traveling karena nih.
Pak Itu Budi, Bu Desi, Pak Narto ingat ya, ini memicu konsentrasi juga. Oke, saya mau tanya Pak Budi dulu. Kenapa Pak Budi? 1 dan 2 itu fakta, kemudian yang ketiga hoax dari diri saya. Ya, terima kasih. Kenapa satu fakta? Karena saya sudah tahu kalau Pak Denny itu seorang guru matematika. Kemudian kenapa 2 fakta juga? Karena saya juga tahu Pak Denny suka olahraga dan salah satunya sepak bola. Dan kenapa traveling itu hoax? Karena saya belum tahu. Jadi mungkin aja itu hoax ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya Pak Budi. Tadi saya nyampaikan yang pertama saya guru fisika Pak. Guru fisika ya. Ini memacu konsentrasi ya. Jadi yang pertama hoax, saya guru matematika ya Pak ya. Kemudian yang kedua saya ini suka main badminton Pak. Kalau main bola itu capek lari-lari mengitari lapangan ya. Dan saya itu senang sekali dengan jalan-jalan Pak Budi. Jadi mungkin kalau Pak Budi mampir-mampir di Facebook saya atau Instagram saya itu wah lumayanlah banyak tempat-tempat yang sudah saya kunjungi. Terima kasih ya Pak Budi dan Bapak Ibu yang sudah mengkonfirmasi. Sekarang saya pilih 1 orang random untuk menyampaikan. Syaruni bagaimana? Boleh? Halo Bu Syaruni. Ya, siap. Ya, boleh sampaikan 3 pernyataan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang lain akan menentukan fakta atau hoax. Mulai, Pak. Ya, boleh. Silakan Bu. Saya adalah guru matematika. Oke, yang kedua. Saya asli Sulawesi Barat. Oke, yang ketiga. Saya suka main volleyball. Main volley. Oke, Bapak Ibu ini saya ulangi. Yang pertama Bu Syahruni ini guru matematika, yang kedua asli Sulawesi Barat, yang ketiga main volley. Ayo Bapak Ibu silakan tentukan hoax atau fact ya. Ini Pak Budi sudah jawab. Pak. Atau ada yang mau jawab langsung juga? Silahkan. Pak Ferry gimana Pak Ferry? Boleh Pak Ferry? Halo Pak Ferry, bisa mendengar? Pak, iya Pak. Oke. Fokus. Oke, mungkin Pak Ferry belum mendengar dengan baik tadi. Pak Narto nih, nah silakan Pak Narto. 1 dan 3 hoax, kenapa Pak? Aduh, bocor. Sudah tahu. Mic-nya boleh dihidupkan Pak Narto. Baik, kalau saya sebenarnya tebak-tebak berhadiah Pak ya. Ibu Syahruni tadi yang pertama terkait dengan guru matematika ya. Kalau saya lihat sepertinya tidak ada ya jiwa-jiwa matematikanya Syahruni. Wah, udah kenal sekali ya sepertinya. Ya. Kemudian main volley Pak, kenapa hoax? Kemudian main volley. Bu Syahruni dilihat dari apa ya? Dari bodinya Posturnya. itu sepertinya dah hobi olahraga Pak. Hobinya apa Pak? Lebih doyan traveling begitu Pak ya. Oke, gimana Bu Syahruni? Boleh konfirmasi nih jawaban dari Pak Sunarto. Mantap sekali, betul Pak. Betul. Jadi semuanya itu hoax. Hebat. Sebenarnya kan, tapi sebelumnya saya pernah bincang-bincang dengan Pak Sunarto. Saya ini guru PS. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Semua hoax Pak. Saya bukan asli Sulbar dan betul saya tidak senang olahraga. Saya suka traveling. Berarti yang kedua salah ya Pak Narto ya. Jadi Ibu asli mana Bu? Saya asli Sulsel Pak, sama Pak Sunarto. Oh sama Pak, bagi-bagi Iya. nih. Sama. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi permainan tadi itu harapannya kita bisa lebih saling mengenali ya, karena kan kita satu tim ya Bapak Ibu ya. Begitu juga pada saat diskusi, kalau kita sudah saling mengenali satu sama lain, tentunya diskusi kita akan saling mengalir ya. Kemudian tidak ada rasa dendam juga mungkin pada saat teman kita memberikan kritik atau saran yang membangun. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, jadi Bapak Ibu bisa merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Para pihak itu apa ya Bapak Ibu? Ya, bagaimana nilai-nilai itu kemudian secara kolaboratif dijadikan suatu kegiatan. Kemudian ini skenarionya Bapak Ibu, kita sudah sampai kepada pembukaan. Kemudian nanti kita akan membuat kesepakatan kelas seperti biasa.
dilanjutkan dengan presentasi kelompok, refleksi, dan diakhiri dengan penutupan. Nah, ini ajuan untuk kesepakatan belajar, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah tetap atau ada tambahan? Cukup mantap Pak. Sudah. Wah, mantap ya. Bu Maria bagaimana, Bu? Mantap ya? Sudah terakomodir aturan-aturan kesepakatannya sudah. Enggak sepakat. Oke, kita sepakat ya. Kalau sepakat, minta jempolnya Bapak Ibu. Ini tanda kesepakatan kita kan. Kalau di kertas kita bisa jempol atau tanda tangan ya. Oke, mana Pak Budi nggak kelihatan nih tangan Ini. jempolnya? Oh, Nah, ada ini. ya. Pak Ferry Ada juga ada dong. ya. Saya kira jempolnya udah pergi nih. Oke, baik, Bapak Ibu, kita akan mulai untuk aktivitas di sesi ini. Presentasi kelompok. Nah, Bapak Ibu udah menentukan untuk siapa yang akan diskusi dulu? Atau kita mau cabut undi? Atau udah sepakat? Boleh angkat tangan? Resen dulu. Oke, sudah. Bu Desi dari kelompok berapa, Bu? Saya dari kelompok 3, Pak. Dari kelompok 3. Baik, Bapak Ibu dimohonkan partisipasi untuk mendengarkannya ya sebelumnya, tapi saya sampaikan dulu. Di sini nanti masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi karya. Ini berupa poster, PowerPoint, atau video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Kemudian nanti harapannya Bapak Ibu, bukan harapannya ya, memang Bapak Ibu perlu untuk memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap pemaparan kelompok. Dan yang ketiga, nanti setelah dapat masukan dari kelompok-kelompok lain, nah silakan setiap kelompok untuk memperbaiki hasil karyanya dan nanti akan diunggah kembali. Oke, baik, ini belum ya refleksi ya. Silakan Bu Desi dari kelompok 3 untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 mewakili teman-teman atas nama Bu Maria dan Pak Yohanes akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah terlihat di layar? Terlihat. Sudah, Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Terlihat? Sudah, sangat jelas Terlihat. Pak. Ya, Oh, terlihat. ya. Terlihat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini Silakan, adalah Bu. kekuatan nilai. Ya, terima kasih Pak. Ini adalah kekuatan nilai dari masing-masing kami. Dari ada Pak Yohanes, kemudian ada Bu Maria. Kemudian kami bersepakat untuk menampilkan satu kekuatan nilai yang dominan di antara kami dan itu akan kami angkat gitu sebagai kekuatan kelompok, yaitu kolaboratif. Nah, kemudian salah satu orang yang kami atau saya gitu ya, artinya untuk kami nilai gitu ya, yang punya potensi kekuatan positif ini adalah Pak Yohanes gitu, di mana Pak Yohanes ini sangat pandai untuk mengajak rekan-rekan, kemudian bahasa yang digunakan juga lembut, tidak kasar, artinya tidak menyakiti perasaan, bisa mengajak teman-teman, ayo bekerja sama bersama. Nah, itu buat kami itu adalah sebuah nilai positif yang akan kami angkat dari kelompok, yaitu sebuah sikap kolaboratif. Demikian Pak atas kesempatannya untuk melakukan presentasi. Oke, baik, terima kasih Bu Desi dari kelompok 3. Jadi tadi kalau saya lihat dari apa yang ditampilkan Bu Desi ini, ternyata dalam satu kelompok Bu Desi ini juga sudah komplit ya Bu ya, untuk nilai CGP ya, ada inovatif, mandiri, kolaboratif, berpihak pada murid, dan reflektif. Nah, cuma dari kelompok ini lebih memilih nilai kolaboratif karena ada contoh nih, Pak Yohanes yang pandai mengajak rekan kerjanya untuk saling berkolaborasi. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Desi dari kelompok 3? Pak Budi. Oke, silakan Pak Budi. Pak Budi dari kelompok mana? Ya, terima kasih. Saya dari kelompok 2, saya akan menanggapi atas apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Untuk
hasil karya kelompok 3 ini saya lihat dari desainnya itu cukup menarik. Di situ ada perpaduan beberapa warna, kemudian gambarnya juga bagus, sesuai dengan apa yang sudah dibuat pokok bahasan atau temanya itu sudah sesuai. Kemudian nilai-nilainya juga sudah lengkap, lalu dari nilai kolaboratif itu memang sangat penting untuk sebagai guru penggerak harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Jadi saya rasa hasil diskusi kelompok 2 itu sangat luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu yang lain mungkin ada? Tadi ini Pak ya, lebih menanggapi ya, bukan bertanya ya. Ya, Oke, saya gimana Bu beri Desi komentar untuk saja. menanggapi apa yang Pak Budi sampaikan tadi? Iya, terima kasih Pak atas tanggapan positifnya. Benar sekali, seperti kata pepatah Pak ya, kalau mau bergerak cepat itu berjalan sendirian, tapi kalau kita ingin berjalan lebih jauh maka kita harus berkolaborasi. Terima kasih Oke. Pak Budi atas apresiasinya. Jadi jangan ini Bu ya, jangan jalan sendiri-sendiri ya, rame-rame ya, biar seru. Karena kalau udah kita jalan rame-rame, banyak hal yang kita bisa lakukan dalam bertukar pikiran, saling mengisi kekurangan satu sama lain, kemudian kekurangan tadi akhirnya bisa menjadi kelebihan. Kalau sendiri kan udah sendiri, nggak ada ditemani gitu ya, Bapak Ibu ya. Belum lagi kalau dalam keadaan gelap nanti, wah nanti ada yang datang. Baik, terima kasih Bu Desi dari kelompok 3 dan Bapak Ibu dari kelompok lain. Ya, silakan Bu Desi. Baik, Bapak Ibu dari kelompok lain juga sudah menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya ya Bapak Ibu, luar biasa, sangat baik. Apa yang Bapak Ibu sampaikan ini terlihat bahwa Bapak Ibu telah memahami nilai-nilai dan peran dari seorang guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tampilkan dulu slide saya. Oke, ini sebagai refleksi Bapak Ibu, saya kirimkan linknya di chatbox ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, Pak Narto udah kirim jempol. Ya, jadi terlihat. yang pertama, siapa rekan dalam kelompok Bapak Ibu di ruang kolaborasi yang menurut Bapak Ibu itu sudah memiliki nilai yang perlu dikembangkan? Nah, nilai apakah itu? Kalau kita lihat dari diskusinya Bu Desi dengan teman-temannya tadi sudah menentukan ya, Pak Yohan ya. Tapi ada kemungkinan juga mungkin teman-teman yang lain mempunyai satu orang nih yang memiliki nilai yang memang perlu dikembangkan. Oke, yang kedua, mengapa sih Bapak Ibu nilai itu perlu untuk Bapak Ibu nih dan proses kolaborasi kelompok? Baik, yang ketiga, nah ini sangat istimewa nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berikan apresiasi dalam bentuk surat terima kasih kepada rekan yang menginspirasi tersebut. Oke ya, apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Bu Syaruni bisa dipahami? Oke. Pak, jelas saja Pak, ini nomor 1 maksudnya rekan dalam kelompok di dalam kolaborasi yang memiliki satu nilai yang menurut saya misalnya Pak, saya belum memiliki nilai itu dan harus saya kembangkan. Iya, benar. Misalnya tadi kayak Pak Yohanes itu kolaboratifnya ya. Sementara kok saya belum maksimal ya dengan kolaboratif itu. Nah, saya ingin mengembangkan itu. Betul. Baik Pak. Oke ya. Ya. Oke Bapak Ibu silakan akses filenya. Baik. Oke Bapak Ibu, ini sebagai penutup ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan dengan mempelajari modul 1.2 ini, Bapak Ibu telah mengeksplorasi mengapa dan bagaimana nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak mampu menumbuhkan sekolah dan ekosistem pendidikan agar berpihak pada murid. Nah, kita juga perlu menyadari ya Bapak Ibu, bahwa nilai-nilai yang perlu diyakini seorang pendidik itu dipengaruhi oleh interaksi antara cara kerja pikiran, emosi, itu sebagai aspek intrinsik dengan aspek ekstrinsik dalam suatu lingkungan pembelajaran. Nah, terima kasih Bapak Ibu telah berdiskusi dengan baik pada hari ini. Segala masukan-masukan yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu dijadikan sebagai perbaikan ya Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, yang pertama silakan unggah tugas diskusi kelompok yang telah direvisi.
Kemudian jangan lupa juga tahapan belajar berikutnya ya Bapak Ibu untuk demonstrasi kontekstual. Di sini silakan unggah tugas ini masing-masing pribadi. Kemudian kita tutup dengan doa. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu baru yang bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Mari Bapak Ibu kita foto bersama. 1, 2, 3.